lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan Dokter Haikal. Dokter seger banget sih. Wah, enggak Intan. Saya nih kemarin ya abis main futsal. Saking semangatnya, sakit nih betis saya nih. Oh iya, abis main futsal sakit betisnya. Aku kemarin juga abis main bola, tapi nggak kenapa-napa tuh betis aku. Serius? Beneran. Tapi ya ngomong-ngomong, di tengah kita nih sudah ada Dokter Ibrahim Agung. Siang dok, apa kabar? Siang, apa kabar? Baik dok. Nah dok, tadi kan banyak banget ya dok ya, ternyata orang tuh banyak yang ngerasa nyeri-nyeri betis gitu. Betul. Nah ini dok, ini saya sempat dengar nih dok, katanya sakit betis itu bisa dicegah dengan melakukan peregangan sebelum beraktivitas. Ya. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Oh fakta? Jelas. Kenapa dok? Bahwa kalau otot kita pakai, tapi dia belum siap, nah resiko terjadinya cedera itu sangat besar. Nah, peregangan adalah bentuk persiapan kita untuk memakai otot kita. Jadi betis itu ototnya besar, itu ototnya besar. Jadi kalau nggak kita siapkan dulu sebelum dipakai untuk apapun aktivitasnya, bekerja, berolahraga, apapun olahraganya, mulai dari berjalan, berlari, maraton, futsal tadi, itu resiko cederanya besar. Tapi dok, kayak saya dok, kan saya mungkin peregangannya nggak lama dok ya. Dan udah terlanjur sakit dok. Nah ini gimana nih dok? Nah nanti kita lihat, apakah dia benar-benar cedera? Cedera ini harus kita lihat dua ya. Pertama, apakah dia overuse, pemakaian berlebihan, betul? Atau satu lagi benar-benar cedera, misalnya robekan pada ototnya. Ya, walaupun robekan mungkin kecil dan besar tentu akan berbeda. Kayaknya perlu dicek nih dok nih. Betul. Yuk kita lihat dulu ya. Ya, silakan. Oke, pas banget Intan nih. Pas banget ya dok. Dok, maaf dok ya. Ya, silakan. Duduk, dok. Ya, gimana dok? Ya, duduk aja begini. Ya. Oke. Maaf saya naikkan ya. Iya dok. Misalnya yang kanan ya. Iya. Ya. Ini betis, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, betis ini ototnya sangat besar, dan dia punya dua otot sebenarnya, yang nyambung semua ke daerah dalam dan ke daerah luar. Ujungnya betis, ini masuk ke dalam tendon, atau urat, orang biasa bilang urat. Ini tendon Achilles ini urat yang sangat besar, yang paling besar di tubuh kita. Jadi resiko cederanya akan besar. Maka saran saya yang pertama, sebelum aktivitas, kita lakukan peregangan atau stretching. Saya ajarkan sedikit stretching yang sederhana ya. Oke. Ini kita seperti ini, dua-duanya boleh dok? Saya buka sepatu? Iya, boleh, silakan. Enak, dok, ya. Iya. Kita stretching ya. Oke. Nah, dokter maaf. Haikal sebentar, putih banget ya. Aku salah fokus gitu. Saya mesti buka semua dok? Nggak usah, ini aja cukup. Yang penting kita bisa melihat betisnya. Dokter Haikal coba raih ini, pakai tangannya satu lagi. Oke. Ini pinggang nggak ada masalah ya. Pinggang sakit ya. Kalau pinggang nggak ada sakit, kita boleh raih satu dulu yang ini. Ini tekan ke bawah pelan-pelan sampai terasa tarikan pada betis. Kemudian pada tendon Achilles di sini dan hamstringnya. Kalau sudah terasa tertarik, harus ada keluhan seperti slightly discomfort atau rasa tidak nyaman sedikit, betul? Baru dihitung. Berapa? 10 hitungan. 10 hitungan pelan-pelan. Oke. 9, 10. Ulang ya, relax dulu. Oke, lemesin. 1. Kita ulang sampai 6 repetisi. Kita coba lagi, sekali lagi. Tarik lagi, berikan tahanan ke bawah. Terasa tertarik di sininya? Terasa dok. Terasa sekali ya. Oke, kembali kita hitung. Sampai 10, 9, 10, oke, relax. Dok, ini kan biasanya dok ya, masyarakat kalau mengalami nyeri pada betis, ini dilakukan pengurutan. Nah, katanya bisa diatasi dok. Ini fakta atau mitos dok? Kalau untuk pengurutan sebenarnya kita harus lihat dulu penyebab nyeri betisnya apa. Kalau nyerinya karena otot, karena tendon, itu boleh dilakukan pemijatan. Ya, oke. Terus gimana cara pijatnya? Itu kan biasanya ditanya begitu ya. Yuk kita lihat dulu nih. Kalau misalnya tadi peregangan bisa dilakukan sebelum dan selesai aktivitas. Tapi biasanya nyeri betis ini dirasakan malam hari, Mbak Intan. Jadi kita habis aktivitas keseharian, pulang malam, ketika mau tidur, kok betis terasa pegal. Nah, itu bagaimana baiknya, gitu kan? Jadi baiknya pertama kita bisa kompres dulu air hangat. Kompres air hangat untuk melemaskan ototnya. Kemudian kedua, kita bisa lakukan masas, lihat. Dipijat dok ya? Betul, dari ujung ke arah atas. Jadi maaf ya, saya tunjukkan sedikit. Ini berarti kita berikan penekanan ke arah atas. Enak ya dok ya? Enak, nanti sakit ya dok ya? Oke, dari sini kita berikan penekanan ke arah atas. Nah dokter, aku mau tanya nih, kan selain kalau orang tuh biasanya suka nyeri, sering kram nih dok, kadang-kadang aku juga kalau tidur tiba-tiba kram. Ini katanya tandanya varises. Ini fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu. Jangan jawab dulu, baik. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.
Banyak banget ya macam-macam cedera dan macam-macam juga penyebabnya. Nah dok, ini menjawab yang pertanyaan tadi dok. Ini katanya sering kram kaki, ini tandanya varises. Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos. Oh mitos? Mitos. Ya. Kenapa dok? Kalau varises, keluhannya paling sering, varises itu artinya adalah pelebaran pembuluh darah vena. Ya, pembuluh darah vena adalah pembuluh darah balik, yaitu dari kaki misalnya ke arah jantung. Keluhan paling sering biasanya adalah kita lihat pembuluh darahnya itu besar-besar. Kelihatan dok. Kelihatan, betul, kelihatan. Jadi orang awam juga akan tahu, oh kaki saya varises nih. Kenapa? Karena pembuluh darahnya besar. Yang kedua, yang sering juga adalah bengkak di kakinya. Gitu. Dok, bisa kram nggak? Mungkin bisa, tapi tidak terlalu khas pada varises. Lebih sering pelebaran pembuluh darah dan bengkak pada kaki. Tentunya itu berbeda dengan yang tadi kita bicarakan yang pertama. Gitu. Dok, tadi kan kita lihat di VT dok ya, bahwa tadi banyak olahraga yang memang cenderung berat yang bisa berisiko cedera. Cedera, betul. Nah, ini masyarakat perlu tahu dok, bagaimana caranya supaya terhindar dari cedera sebelum olahraga dok? Ya, jadi tadi di awal kita sudah bagaimana kalau sudah cedera ya. Sekarang gimana sebelum peregangan sebelum cedera? Ya, atau sebelum melakukan olahraga berat dok. Jadi saya mungkin bagi juga olahraga dan juga aktivitas. Karena kita nih apalagi khususnya di kota-kota besar, aktivitas kita banyak ya. Mobile, jalan kemana, ke sini, ke sana, ke sini, naik turun tangga. Maka saran saya kita lakukan peregangan sebelum kita melakukan olahraga maupun aktivitas yang berat. Oke, saya tunjukkan ya. Dokter silakan dok, seperti tadi dok. Saya menghadap ke sana. Ya, menghadap ke sana. Oke, ini kakinya lurus seperti ini. Maaf, majuan sedikit. Oke. Ini injekan ke bawah. Oke, bagus. Rasakan tarikan pada otot ininya. Injek ke bawah. Injek bawah dok ya? Iya. Gini ya? Iya, betul. Nah, ini terasa tertarik di sini nggak? Terasa dok. Terasa tertarik. Di sini juga di tendonnya terasa. Satu lagi maaf, di otot hamstring juga terasa. Terasa dok. Baik, nah kalau sudah seperti ini sama seperti tadi kita hitung kira-kira sampai 10. Oke, sampai hitung 10. Sampai 10, 8, 9, 10. Oke, relax kembali. Bagus. Dan tetap diulang 6 repetisi, dok. Sampai 6 kali? 6 repetisi, ya? 6 repetisi. Dok, boleh berapa lama? Boleh 3 set. 3 set? 3 set. 3 kali 6. Nah, masing-masing diulang 10 kali. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau olahraga, kita stretching dulu. Minimal hamstring kita stretching, minimal ini otot betis kita stretching. Kalau sudah lebih lemas rasanya, baru silahkan untuk aktivitas. Begitu juga setelah kita melakukan olahraga. Jadi jangan lupa, biasanya kita kalau sudah olahraga capek langsung duduk ya. Jadi duduk, minum-minum. Sebelum dan setelah olahraga. Betul. Jadi sebelum dan setelah olahraga. Jadi sebelum dan setelah. Banyak juga nih yang kalau misalnya olahraga tiba-tiba lututnya suka ditekuk. Itu katanya nggak boleh juga ya dok ya? Ya, jangan ya. Kalau lagi olahraga ditekuk tiba-tiba juga nggak bagus. Karena kan kondisinya lagi dalam masa contraction yang berat. Tiba-tiba kalau ditekuk nanti takutnya ada cedera yang lain. Nah dok, aku kan sering banget juga nih kan dok ya. Jalan-jalan misalnya di mall terus pakai heels. Itu kalau udah lama banget tuh juga suka nyeri kakinya. Terus belum lagi kalau misalnya pulang harus nyetir macet-macetan. Terus pas mau tidur itu baru berasa dok sakit nggak enak banget. Nah itu gimana dok caranya supaya tidurnya bisa nyenyak lah gitu. Jadi memang kalau pakai high heels kita tanpa sadar kita kan kontraksi terus betisnya ya. Karena kita naikin kaki begini, maka otot kita ini sebenarnya kontraksi terus. Berjam-jam. Misalnya Mbak Intan jalan 2 jam, berarti kontraksi 2 jam loh. Ya. Nah, akumulasi kontraksi yang lama akan dirasakan nanti ketika istirahat. Jadi pas kita mau tidur, nah baru namanya asam laktat itu numpuk di ototnya. Itu yang bikin sakitnya. Jadi gimana caranya biar kalau tidur lebih enak? Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya kita bisa berikan kompres air hangat dulu. Pertama kompres air hangat, kedua berikan masas ringan di ototnya. Pijatan ringan ya? Iya, pijatan ringan. Jadi di otot itu kita bisa rasa ada yang gerenjelnya rasanya. Itu perlu pakai krim-krim atau? Pakai krim boleh, pakai minyak apa boleh ya, yang hangat-hangat boleh untuk membuat lebih rileks. Setelah itu saran saya berikan stretching dulu. Nah, hati-hati kita sering terutama perempuan ya, terbangun tengah malam tiba-tiba karena kram. Nah itu kenapa tuh? Gimana itu tuh? juga salah satunya karena akumulasi dari asam laktat setelah seharian aktivitas. Jadi kalau tengah malam tiba-tiba kebangun, boleh seperti tadi. Kan? Betul, sampai kebangun ya. Iya dok. Jadi sama itu juga. Tuh, aku biasa suka panik. Biasanya panik kan, terus itu harus gimana dok? Sama kayak tadi juga, karena mudah-mudahan itu masalahnya adalah otot. Jadi kita bisa lakukan juga tadi, berikan minyak-minyakan, berikan pijatan yang ringan, kemudian lakukan stretching.
Nah dok, tapi kan kadang-kadang tuh kayak udah bangun aja tuh udah susah dok. Terus misalnya nggak ada nih di dekat kita krim-krim atau apapun, itu pertama kali yang dilakukan saat kebangun kram itu apa dok? Mendingan kita baiknya duduk, kemudian kita stretching sedikit. Jadi duduk yang tadi saya tunjukkan ke Dokter Haika, misalnya lagi tidur, tiba-tiba ketarik ya, dan kita terbangun karena sakit. Oke, kita posisikan duduk, terus kemudian pelan-pelan kita tarik, dirasakan sampai rasa ketariknya itu mulai berkurang. Oh, berarti Dokter Haikal tarik sendiri gitu ya, gitu. Tarik. Nah, ini kan kerasa nih pasti nih. Biasanya nyeri betis kan daerah sini ya. Nah, daerah sini kita rasain, sampai rileks, lepas pelan-pelan. Nah, kalau sudah lebih seperti ini, nah misalnya kita sudah ulang beberapa kali, rileks, baru mulai berikan pijatan ringan di sini. Pijat sendiri bisa ya. Jadi kalau misalnya sendirian, kita bisa pijat sendiri. Bisa searah sini, bisa searah sini. Lebih gampang kalau sendiri ke arah tendon. Ya, pelan-pelan kita pijat. Kalau ada yang rasa gerenjel, kita fokuskan di situ. Misalnya di sini lebih gerenjel ya. Kita fokuskan pelan-pelan. Nah, kita ulang. Nah. Oh, lama-lama kan relax ya. Betul. Satu arah ya dok ya? Satu arah, nggak usah dua arah. Satu arah saja. Betul, satu arah. Iya. Dan dokter ini kan kalau namanya nyeri-nyeri betis seperti ini seharusnya memang ada hal-hal yang bisa mencegah ya dok ya. Ini saya sempat dengar dok katanya minum air putih yang cukup bisa mencegah nyeri betis. Ini fakta atau mitos? Tidak sepenuhnya benar, tapi bisa kita bilang fakta. Kita bisa bilang fakta. Jadi memang kalau kita minum air putih banyak, kadang-kadang kan penumpukan asam laktat tadi karena kita aktivitas banyak kan menumpuk di otot. Nah, dia akan dikeluarkan dengan urin. Jadi kalau kita minum air putih banyak, urin kita banyak, asam laktat yang menumpuk di otot bisa dikeluarkan sehingga tidak akan terkonsentrasi di otot lagi. Jadi nyerinya hilang. Begitu ya. Jadi tadi minum betul ya. Olahraga juga setelah olahraga jangan lupa minum yang banyak. Gitu. Untuk memastikan semua asam laktat bisa terwash out atau keluar. Dok, ini masyarakat pastinya perlu dok tips nih supaya terhindar dari cedera pada saat melakukan aktivitas atau olahraga. Betul. Nah, tipsnya apa aja nih dok? Jadi kalau saya, pertama jangan lupa lakukan peregangan. Sebelum melakukan aktivitas berat, aktivitas yang intensitas tinggi ataupun olahraga. Sebelum dan sesudah. Ya. Kemudian yang kedua, lihat kondisi kita. Misalnya, kalau kita lagi kurang nyaman, tapi aktivitas kita harus naik turun tangga kira-kira 3-4 lantai. Menurut saya, cari modal yang lain untuk kita bisa naik ke atas. Jadi jangan maksain dok Jangan maksain, betul, jangan maksain. Yang ketiga, tadi peregangan, kemudian kedua jangan maksain, yang ketiga lakukan istirahat. Jadi misalnya kita tadi nyetir ya, 2 jam macet sekali. Kalau misalnya memang sakit sekali, coba minggir sebentar, lakukan peregangan, relaksasi, kemudian baru silakan nyetir. Atau sedang bekerja, misalnya tadi kita lagi jualan banyak, mulai sakit, istirahat sebentar, kemudian kita mulai stretching sedikit, gerakan ototnya, baru aktivitas lagi. Jangan langsung dipaksakan. Nah, kalau kayak Intan nih dok, yang pakai high heels, jadi mesti gimana dok? Apakah mesti dilepas dulu? Betul. Jadi kalau high heels 1 jam, dilepas dulu. Kalau dari maksimal 1 jam ya. Kalau dari makanan medis, nggak ada dok? Makanan sih nggak ada secara langsung ya. Karena kalau dari medis maksimal high heels yang boleh sebenarnya cuma 3 cm. Ini kayaknya 40 cm. Ini 3 kali berapa? Kayaknya 15 cm-an. Gitu. Aduh dokter makasih banyak. Sama-sama. Ini informasinya sangat membantu banget ya buat kita.